Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys ya. Apa itu graphic cardnya? Ya di sini saya memiliki graphic card dari Colorful GeForce GTX 1050 Ti. Dan unit ini adalah garansi resmi dari WPG 3 tahun ya guys. WPG 3 tahun. Baik. Untuk serinya di bagian samping ya. Di sini ada Colorful GTX 1050 Ti NE4G-V ya. Jadi varian 4 GB GDDR5 ya. Oke, kita akan buka untuk unit boxnya. Ini box bagian luarnya. Jadi ini pembelian enter komputer guys. Masih baru banget. Oke, di sini pertama langsung disajikan invoice ya guys. Ini ada invoice-nya dari enter komputer per September 2021. Mantap jiwa harganya guys. Masih tinggi banget ya, 3,5. Oke, kemudian ada manual booknya, dan ini ada tutup berupa spons, ada dua atas bawah. Kita keluarkan dulu VGA-nya, taruh di sini. Dan untuk keluaran terbaru ini memang tidak dilengkapi dengan DVD ya guys ya, tidak menggunakan DVD untuk dari WPG ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita akan cek untuk unitnya. Jadi ini seri Black Shark ya, Black Shark dari Colorful GTX 1050 Ti dengan dual fan, kemudian heatsink berwarna chrome atau lebih cenderung apa ini guys, chrome putih ya. Bisa express 16 kali, mulus kinclong, semua mulus kinclong, bener-bener like new banget guys. Kemudian ini ada ornamen ya khas dari si Colorful. Untuk portnya sendiri ada 3 display ya, satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Mulus kinclong pastinya. Kemudian di bagian atas di sini super hemat daya guys. Jadi tidak memerlukan pin power tambahan. Jadi teman-teman bisa menggunakan graphic card ini secara maksimal tapi dengan konsumsi daya yang super hemat ya. Untuk 1050 Ti ini biasanya TDP di antara 60 sampai 75 watt. Kemudian di bagian plat belakang, plat fibernya ini masih bersih banget, kinyis-kinyis ya guys, kinclong pastinya. Untuk serinya sama ya, dengan serial numbernya juga cocok, GTX 1050 Ti NE4G-V. Untuk segel per Agustus 2021, invoice per September 2021. Jadi karena invoice dari enter komputer, maka kita bisa ikuti garansi di September 2021. Garansi 3 tahun, jadi sampai September 2024. Lama betul. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh pastinya ya, mantap jiwa guys. Dan unitnya ini benar-benar masih kinyis-kinyis kinclong guys, seperti itu. Oke, kita akan pasang unit ini ke rig dan kita akan lakukan tes guys. Oke. Oke. Jadi di sini untuk graphic card saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian saya menggunakan port HDMI. Kita akan nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kiper berputar dengan mulus ya. Kinyis-kinyis senyap ya guys. Kita akan langsung menuju ke display. Sudah tampil, kita paskan dulu tripodnya ya. Oke, saya tes di sini per 18 Maret jam 10.39. 10.39 ya guys. Kita akan masuk ke sistem dulu. Jadi di sini display sudah terdeteksi karena ini sudah saya lakukan tes yang setelah tes pertama tadi ya, tes kedua ya. Kita akan buka sistem dulu. Oke, kita coba cek MSI Afterburner sudah terdeteksi. Kemudian kita buka
tes for app GPU Z, dan juga 3D Mark ya. Oke, kita log up dulu di website. Kita pilih yang sesuai di sini. Colorful GTX 1050 Ti Smart Stack ya. GP107, kemudian Colorful Subvendor 737704 kali, render texture mapping di 32/48, PCI Express 16 kali 3.0 ya. Oke, kemudian GDDR5 4GB 128 bit WHQL dengan driver version 456.71 di DCH Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clock 1291, memory clock 1752, bus clock 1392 sesuai ya dengan di website. Kemudian di sini TDP maksimal di 75 watt dual slot ya, dengan suggested PSU di 250 watt. Outputnya ada 3 display tadi ya. Oke, kita akan pantau sensornya. Saat ini kita lihat suhu terendah di angka 36 derajat ya. Suhu terendah di 36 derajat. Dimana ini tes kedua, karena tes pertama tadi di 33 derajat Celcius. Kita akan jalankan Firestrike aja ya. Untuk seri 1050 Ti ya, untuk menggunakan Firestrike ini udah cukup untuk melakukan benchmarking ya. Kita paskan dulu center ya. Semoga terlihat dengan jelas. Collecting system info. Kita pantau guys, running benchmark ya. Jadi Firestrike Graphic Test 1 ini biasanya akan menghasilkan 1000 frame untuk seri 1050 Ti. Dan kita pantau suhu full load-nya berapa. Untuk tes pertama tadi tidak menyentuh 60 derajat Celcius untuk Firestrike juga. Ini kita gunakan Firestrike juga di tes kedua ya. Di atas 30 fps, suhu 48 derajat Celcius, sudah 300 frame, 400 frame, 500 frame, 600, ya 700, 800, 900, 1000 di 53 derajat Celcius. Mantap ya guys. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2, biasanya di 1200 frame. Ini lebih berat dari Firestrike 1 tentunya, dan kita akan pantau dari on screen display-nya. Jadi mantap ya, performa TDP minim tapi performanya maksimal. Start di 45 derajat Celcius dengan FPS average di 40-an fps ya. Suhu 52 derajat Celcius. Naik ke 53, ke 54 ya. Sudah 600 frame, 700 frame di 55 derajat, 856 derajat, 900 stay di 57 derajat Celcius, 1000 ya, 1100 masih di 57, 1200 di 57. Jadi full load di 57 derajat Celcius, sama seperti tes pertama ya guys ya. Dan kita lanjut ke basic test. Di sini untuk prosesor saja ini yang dikerahkan tenaganya. Jadi GPU VGA-nya akan cenderung idle. FPS dari prosesor di 20-an. Average 23 fps ya. GPU stay di 10 sampai 9 sampai 15%-an ya, idle. Temperatur udah turun di 44 derajat Celcius. Lanjut tes terakhir. Di sini Firestrike Combine Test ini cenderung lebih berat karena ada sekitar 5 atau 4 layer di layar. Dan untuk seri 1050 Ti ini bisa mencapai 14 fps di spek Core i5 4690K. Start di 42 derajat Celcius idle. Belum boost ya, boost clocknya belum jalan. Biasanya suhunya akan langsung. Nah, start di 46an ya, 44, 4647 langsung 12 fps. Masih 12, 13, 14 ya, tembus 14 fps di 54 derajat Celcius. Jadi nggak menyentuh
60 derajat Celcius guys, super adem, mantap jiwa guys ya. Dan tentunya apabila teman-teman menggunakan airflow yang bagus akan lebih optimal lagi. Oke, di sini skor grafiknya di 7500-an, basic 7200-an, combine skor 2600-an, dan untuk first track skornya di 6300-an. Kemudian kita lihat untuk GPU Z di 1700, GPU clock, memory clock 1752, temperatur 58, nggak tembus 60, adem ya guys. Saat ini sudah penurunan ke 42 derajat Celcius, cepet banget. Dan untuk kipas berputar maksimal di 49%, average 46%, dan saat idle 5%. Jadi hanya ada gap 4% aja guys. Kipas tidak bekerja terlalu berat ini. Kemudian untuk TDP dari website tadi 75 watt, di sini 69 watt maksimal ya. Kemudian average 44 watt dan saat idle 35 watt. Oke, overall untuk tes kali ini seperti ini. Kita akan lanjutkan tes grafikat yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.